Kami sungguh rindu Tuhan, kami bisa datang kepada hadirat Bapa. Inilah kerinduan setia hati kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima firman. Kami siap untuk belajar firman pada pagi hari ini Bapa. Dan biarlah firman yang tersampaikan ini boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat buat lingkungan sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap hati dan pikiran kami untuk ditabur dengan firman Tuhan dan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat tim layani dan tim choir di tempat ini. Terima kasih. Saya sungguh diberkati pelayanan adik-adik di tempat ini. Mereka kemarin Sabtu hujan deras pun mereka tetap hadir sampai jam 9 malam mereka berlatih. Saya sangat diberkati dan saya yakin, saya percaya juga jemaat di tempat ini yang hadir pagi hari ini juga merasa diberkati. Siapa yang merasa diberkati dengan pujian penyembahan tadi, angkat tangan. Amin. Ya, sebelum mulai saya mau cerita. Jadi kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya pindah ke Semarang dari 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi 1,5 bulan yang lalu di sekolahnya Given sama Ilona ini mengadakan pertandingan perlombaan. Dan Bapak Ibu tahu, saya didaftarkan oleh istri saya ikut fashion show. Jadi saya fashion show mendampingi anak saya Given karena lomba fashion show-nya itu harus ibu dan anaknya. Jadi ibu dan anaknya dan harus menggunakan pakaian pakaian bekas. Jadi bajunya fashionnya itu harus baju-baju bekas. Pakaian bekas. Barang-barang bekas. Jadi harus pakai barang-barang yang bisa didaur ulang, boleh digunakan. Di singkat cerita, jadi ada latihannya dulu. Kita lihat teman-temannya Given yang kecil-kecil, mamahnya itu ternyata modeling. Terus papahnya juga modeling juga, jadi ikut lomba ya. Terus bajunya juga bagus-bagus Bapak Ibu. Jadi mereka pakai kersek-kersek, tapi dibikin bagus lah, pokoknya kasih pita-pita dan sebagainya. Saya sama Given bikin ini, mami kerja dari pagi sampai sore baru pulang. Kita tidak sempat bikin, tapi kita punya konsep yang luar biasa. Mamanya bilang, kita pakai konsep aja lombanya, konsepnya Daud dan Goliat. Karena Given kan kecil, saya besar. Jadi saya suruh jadi Goliatnya, Given jadi Daudnya. Jadi ganti baju sampai 2 kali betul. Jadi lombanya Given pakai baju yang compang-camping Daud, masih kecil gitu. Terus setelah Given lempar pengali-ali yang saya dilempar, saya jatuh. Saat saya jatuh semuanya pada teriak, wah, ketawa semua. Karena Goliat itu saya sebesar ini jatuh di tengah-tengah perlombaan itu. Tapi itu cuma acting saya. Jadi setelah itu saya pakaikan Given baju juga raja, karena Given udah menang, jadi raja terbang. Tetapi hasilnya saya tidak menang. Tetapi yang puji syukurnya Ilona, jadi jam yang sama Ilona sama maminya lomba kecantikan. Jadi make up gitu. Ilona malah dapat piala, menang Ilona. Tapi Given main kita kok gak menang ya, padahal dia udah jatuh sampai kejengkan dan orang-orang semua ketawa. Tapi saya bilang ke Given jadi tetap bangga sama Given, karena yang kita bukan mencari, mungkin orang-orang berpikiran kemenangan itu harus dapat sesuatu piala atau penghargaan, jabatan yang hebat, atau apalagi punya kekayaan yang ada levelnya, uangnya segini, itu kemenangan yang ada. Tapi dari apa yang kita berikan itu sampai pesan yang saya sama Given berikan itu sampai ke orang-orang. Karena besoknya
di satu sekolahan itu rame. Tiap saya sama Given datang, Given dipanggilnya Daud, saya dipanggilnya Goliat. Jadi kalau belajar itu tuh Goliatnya yang jatuh. Jadi pesan itu tersampaikan. Tapi di sini saya bicara bukan masalah menang kalahnya, tapi bagaimana kita mau menyampaikan pesan dari Tuhan itu di gereja, di sekolahnya, di gerejanya juga. Jadi mereka dapat pesan itu, walaupun saya sama Given tidak dapat piala, tidak dapat menang. Ya, tema dari pusat untuk Hari Paskah Muda tahun 2022 ini itu temanya kemenangan yang sudah diberikan. Di sini yakin percaya semua sudah dimenangkan? Yakin semuanya sudah dimenangkan? Yakin semuanya sudah dimenangkan? Nah, orang menang itu jawabannya kalau di utara gimana? Semangatnya sudah dimenangkan? Cek dulu. Pak Thomas sudah dimenangkan kan? Oh tuh, dari itu. Pak Adriana sudah dimenangkan? Oh tuh. Bu Fani? Nah, semua sudah dimenangkan? Yakin enggak? Ya, gitu mantap yakin. Yuk, kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 dan 20. Kita akan buka Roma 23 ayat Roma 3 ayat 23 dan 24. Itu tidak bisa membaca ya. Mungkin ditampilkan di di isi gosipnya aja. Roma 3 ayat 23 dan ayat yang 24. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang semangat karena kita sudah menjadi seorang pemenang. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusnya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kita yakin dan kita percaya kita sudah jadi seorang pemenang melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kita diberikannya secara apa? Cuma alias gratis. Sungguh luar biasa kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Kita baca lagi di ayat Yohanes 3 ayat 16 sampai 18a. Ini karena begitu besar kasih Allah buat setiap kita. 1, 2, 3. Kita akan baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16 sampai 18a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Luar biasa ya, kita punya Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya menjadi orang-orang yang kalah, kita tadinya hidup bukan berkemenangan, tetapi karena Allah sendiri, padahal yang sebenarnya yang salah sama manusianya, tapi Allah sendiri yang mengasihi kita, setiap kita manusia, setiap jemaat yang datang pada pagi hari ini. Allah mengasihi saudara. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mengorbankan dirinya di salib, dan akhirnya Dia bangkit. Dan kita menang atas dosa, kita menang atas maut, kita menang atas kutuk. Amin. Berikutnya kepada Tuhan. Ya, tapi di sini saya tidak mau lebih mengupas tentang kemenangan yang sudah diberikan, karena saya yakin, saya percaya di tempat ini semuanya sudah jadi pemenang semua. Tetapi di sini yang paling penting dan yang paling utama buat setiap kita ini pemenang adalah apa? Kita terus mempertahankan kemenangan kita. Dan kita mau mengerjakan terus kemenangan kita. Bagaimana kita mau jadi seorang pemenang terus sampai garis finish kita, sampai
akhir hidup kita. Jangan kita sekarang gak jadi pemenang, tapi pas saat finishnya, pas saat garis akhir hidup kita malah jadi bukan pemenang, tapi mantan pemenang. Jangan sampai kita dicap seperti itu. Kita hanya mantan pemenang, tapi kita mati menghadap kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku juga lebih dari pemenang. Aku tetap mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-30. Kita baca Matius 19 ayatnya yang ke-30. Ya, saya bacakan saja biar cepat karena mengingat waktu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi jangan sampai kita yang tadinya menang, kita yang tadinya sudah di depan, kita yang tadinya sudah memimpin di depan, kita yang sudah jadi terdahulu, pas sampai finish kita malah mundur. Kita jadi orang-orang yang kalah. Tapi yuk kita mau jangan sampai jadi yang terdahulu, tapi kita juga mau finish yang terdahulu juga. Jangan malah yang terakhir malah jadi yang di depan. Jangan seperti itu. Di sini bagaimana caranya untuk kita terus mempertahankan kemenangan kita. Kalau di perlombaan, kalau saya sama Bu Andreas Broto masukannya sepak bola. Jadi untuk jadi seorang, misalnya klub Real Madrid buat klub yang paling hebat saat ini. Dia untuk jadi juara butuh perjuangan. Tetapi untuk mempertahankan dia terus juara itu sesuatu yang tidak mudah. Nah itu yang saya mau tekankan di sini. Saat kita sudah jadi pemenang, yuk bagaimana kita terus mempertahankan kemenangan kita. Yang pertama ada 4 kunci rahasia untuk kita terus menjadi pemenang. Yang pertama adalah melalui latihan. Di sini artinya latihan iman. Menjadi pemenang, saat kita menjadi pemenang itu pasti banyak yang menjadikan kita ini sebagai target untuk kita dijatuhkan atau kita dikalahkan. Benar? Saya ingat waktu dulu saya sering ngantarkan di lomba nyanyi di Semarang, di Jogja, yang juara-juara itu kita jadiin tolak ukurnya. Ya. Jadi, kalau aku bisa, dia ini kan yang juara satunya Semarang, juara satunya se-Jogja. Kalau aku bisa paling enggak mengalahkan dia, untuk aku bisa jadi juara, aku bangga. Maksudnya hasil latihanku selama ini berhasil, karena aku terus berkembang ke depan, aku berkembang naik ke depan. Itu dibutuhkan latihan. Karena kalau kita nggak latihan, kita ini nggak jadi pemenang. Kita adalah aku dapat menang, aku dapat piala, aku tidak mau latihan lagi. Yang terjadi apa? Pasti kita kalah. Di pertempuran selanjutnya kita pasti kalah. Di perlombaan hidup kita pasti kita kalah. Jadi dibutuhkan latihan. Karena menjadi pemenang pasti banyak yang menjadikan target untuk kita dijatuhkan dan dikalahkan. Siapa yang tidak sama melihat kita ini jadi pemenang? Nah, iblis. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. Yuk kita berdiri dulu biar semangat. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Amin. Jadi lawan kita adalah iblis. Iblis itu tidak senang lihat setiap kita, anak-anaknya menjadi pemenang. Banyak orang Kristen berkata ini, aduh kak, kok aku ikut Tuhan kok malah banyak masalahnya. Aku ikut Tuhan kok banyak problemnya.
Aku ikut Tuhan kok malah seperti ini. Aku ikut Tuhan kok malah seperti ini. Ya memang seharusnya seperti itu. Karena iblis itu tidak akan mencari orang yang sudah jadi temannya. Ya. Jadi kalau kita sudah jadi temannya iblis, kita sudah malas-malasan, kita sudah meninggalkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Iblis sudah tidak mau mengincar kita lagi, tapi iblis mengincar kita ya. Oh, tuh anak Tuhan yang jadi pemenang, harus aku tipu daya, aku harus ajak dia wajah-wajahin buat dia. Nanti sampai garis akhirnya dia bukan jadi pemenang, tapi jadi yang terakhir, jadi orang yang kalah. Jadi dibutuhkan latihan yang lebih lagi untuk kita bisa terus mempertahankan kemenangan kita, atau kita terus menjadi pemenang. Latihan itu berat. Berat. Dan dapat cerita dari Andreas dan Thomas kalau di militer bukan ini juga ya, polisi ada latihannya juga. Harus bangun pagi subuh-subuh, harus lari, harus renang, harus manjat, harus latihan yang jalan pun berkilo-kilometer lewat hutan dan sebagainya. Tidak dibekali apa-apa, cuma dikasih target, kamu titiknya di sini, kamu harus bisa kumpul di sini. Itu latihan juga yang lebih berat. Saya baca artikel dari pebulu tangkis kita yang juara, Grecia Poli, itu anak Tuhan juga. Dia bilang, dia kan juara di ganda putri. Dia bilang, saya untuk target berikutnya di perlombaan berikutnya gimana Grecia, ditanya sama wartawan. Oh, saya harus latihan lebih berat lagi. Karena kalau saya latihan yang biasa-biasa, lawan saya pasti akan mengalahkan saya. Karena saya ini sudah jadi target banyak peserta bulu tangkis, untuk saya ini harus dikalahkan. Karena saat mereka bisa mengalahkan saya, mereka itu akan bangga. Mereka akan senang, wah kamu sekarang sudah kalah. Tapi butuh latihan yang lebih dan lebih lagi. Jadi latihan yang lebih berat itu tidak enak. Tetapi kita percaya di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bukan nanti 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ya, saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi berbahagia kalau kita ini mungkin dikasih cobaan saat ini, cobaan yang berat, masalah yang berat, masalah yang bertubi-tubi. Karena kita ini pemenang, kita butuh latihan masalah kita butuh pencobaan yang lebih berat lagi untuk kita menguatkan iman kita, sehingga dikatakan tadi untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Jadi kita percaya saat kita mengalami masalah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kadang-kadang kita Tuhan, aku tidak mau, aku sudah jadi pemenang, aku tidak mau dapat pencobaan yang berat. Karena di sini saya tanya, mau tidak? Di sini ada yang mau dapat pencobaan yang berat lagi? Angkat tangannya. Oh, cuma satu. Katanya mau terus mempertahankan kemenangan. Jadi kita butuh latihan yang lebih berat. Tapi saat ditanya, siapa yang mau dapat latihan yang lebih berat, pencobaan yang lebih berat, masalah mungkin yang lebih berat? Tidak ada ya. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, cuma satu lagi. Oke. Wah, nanti akan terus menjadi pemenang, menjadi yang terdepan. Ya, jadi kadang-kadang secara manusia bilang, aduh Tuhan berat, aku tak mau lah, aku tak mau. Tapi ya kita percaya, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Allah, kita punya satu pribadi yang luar biasa. Kalau mungkin orang dunia bingung, waduh gimana nih, minta tolong saudara ada yang nolong, minta tolong teman juga tidak ada yang nolong, minta tolong sahabat juga sahabatnya, brudelnya masalahnya ya sama. Saat telepon
Mas, aku butuh ini, butuh duit deh, punya duit. Aku kira nilai kowe. Aku tidak mau pinjam kamu uang lah. Bukan, kalau kita berhadapan dengan manusia, pasti kita akan kecewa. Tapi kita orang-orang percaya punya privilege lebih, dan menurut kita punya satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia satu-satunya pribadi yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukan cuma setia aja. Setia mungkin aku pas ini ada yang mendengarkan kalau kesahku, aku bercerita masalahku. Bukan hanya setia, tetapi Yesus juga menolong, luar biasa. Jadi dia menemani setiap kita. Dalam setiap kita ada di lembah yang paling dalam, Yesus ada. Tapi juga dia kasih solusi jalan keluarnya. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yes, tadi dibacakan langsung. Percobaan-percobaan yang kamu alami, yang percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan pada waktu kamu dicobai itu, saat kita juga dalam permasalahan pun, ia tidak hanya setia, ia juga memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Luar biasa ya, kita punya satu pribadi yang terus setia. Bukan cuma setia, tapi juga memberikan pertolongan jalan keluar kepada setiap kita. Jadi jangan takut, kita mau terus mempertahankan kemenangan kita dengan latihan yang lebih berat lagi, sehingga iman kita diberikan lebih luas. Amin. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, ada yang membacakan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan badani kita, mungkin fisik kita latihan di fitness itu terbatas, tetapi ibadah di sini meliputi apa? Doa kita, ibadah kita. Terus apa? Di dalam doa ada pujian dan penyembahan kita. Terus ada apa lagi? Firman Tuhan. Jadi latihan badani kita, mungkin kita minum vitamin, latihan, fitness dan sebagainya itu terbatas. Tetapi ibadah, yaitu doa kita, pujian penyembahan kita, dan juga firman Tuhan, itu apa? Mengandung janji-janji Tuhan, baik untuk saat ini, saat kita jadi pemenang ini, dan untuk yang akan datang sampai kita menuju ke garis finish kita, garis akhir kita tetap jadi seorang pemenang. Ya, jadi yang pertama tadi kunci untuk kita terus mempertahankan kemenangan adalah latihan. Yang kedua, kita next, kita harus punya mental yang kuat. Nah, mental seorang pemenang itu apa? Tidak mudah putus asa dan gampang menyerah. Diibaratkan seperti apa di dalam Alkitab, kita baca di Amsal 30 ayat yang ke-30. Amsal 30 ayatnya yang ke-30. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apa. Jadi kita ini diibaratkan seperti mental yang kuat itu diibaratkan seperti singa. Coba sekarang Bapak Ibu lihat kiri kanannya. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum. Tadi kan belum ya, sama WL tadi belum salam. Nah, berikan senyum yang terindah. Coba lihat semua yang di luar juga, tatap kiri kanannya. Nah, sekarang coba mengaum, ya, semua mengaum ya. Yo, 1, 2, 3. Ada yang gitu lah, itu bukan
Itu bukan singa. Singa itu kaumnya bukan. Tadi saya dengar bapaknya, itu ngantuk Pak. Itu anggap coba Pak. Gimana Pak suara singa gimana? Oh lupa. Ya karena Pak Tiong ini bukan singa. Jadi lihat kehidupan tadi jemaat kita yakin, kita percaya naungnya dia bukan galaknya seperti singa. Ada yang suaminya dia istrinya langsung takut. Ya, karena apa? Istrinya mengkaumnya seperti singa. Tapi tadi di sini tidak ada. Karena bukan singa. Tapi yang dimaksud saya di sini adalah kita punya mental yang kuat itu mental yang diibaratkan seperti singa. Yang dia terus maju. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah mundur. Itu binatang yang terkuat di antara binatang. Itu singa. Ya, jadi mental yang kuat itu artinya memiliki iman percaya 100%. Jadi tidak boleh ada yang saya percaya 90% lah. Tidak. Jadi iman percaya 100% kepada Tuhan. Dan tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kadang-kadang manusia itu takut boleh ya? Boleh ya? Khawatir? Boleh. Namanya kita manusia. Tetapi hidup dipenuhi kekhawatiran dan hidup dipenuhi ketakutan, itu yang tidak boleh. Ada, saya juga cerita dari ibu, ada yang orang itu sampai ketakutannya seperti, aku ini besok mati gimana ya? Aku ini mati masuk surga ya? Terus gimana keluargaku? Gimana anak-anakku? Jangan pernah memikirkan itu. Jangan pernah hidup tiap hari cuma ibu ini di telepon tiap hari cuma mendengar itu gimana ya kalau aku mati, anak-anakku gimana, aku gimana, suamiku gimana. Jangan pernah kita memikirkan itu. Karena itu apa? Tipu daya iblis. Dia selalu memberikan kepada kita, membisiki kita. Iblis itu datang medeni enggak ya? Kalau medeni kita pastikan iblis itu datangnya ditiup-tiup dan disebuli. Ini ketahuan enak ya Bu. Kalau pas panas di Semarang itu udaranya panas. Kalau saya di rumah itu udah kayak sauna. Jadi kalau mau latihan badan pergi ke tempat saya di Semarang, nanti seminggu pasti turun 3 kilo. Karena udah kayak sauna. Jadi yuk kita katakan di dalam kata kita harus seperti singa. Mental yang kuat itu mental yang memiliki iman percaya 100%, tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Percaya dulu di udara, bunga aja Tuhan pelihara. Nanti gimana ya, aku ini belum nabung untuk anakku sekolah. Udah, nanti yakin percaya saatnya tiba Tuhan pasti menyediakan. Yang usah hidup dalam kekhawatiran tiap hari bingung aku gimana, nanti aku mati masuk mana, yang pasti masuk kubur. Nah benar ya. Dan gak usah dipikirin mati masuk ya, di kubur. Gak mungkin mati masuk dimasukin ke rumah mewah. Enggak. Kita akan kembali ya ke tanah lagi. Tapi kita yakin, kita percaya kalau kita akan kembali bersama-sama dengan kepada surga. Jadi kemudian jadi tadi kita punya mental yang kuat, yaitu iman yang percaya 100% dan tidak hidup dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Kita mau belajar dari Bilangan 13. Akan buka ini tentang Musa yang menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi ini tidak mau bangsa Israel tidak mau sampai finish, sampai akhir, sampai garis finish, tidak masuk tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 pengintai ini untuk mengintai. Kita baca loncat-loncat ya Bapak Ibu di ayat yang kedua, Bilangan 13 ayat yang kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang
semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ini poin yang pertama yang harus kita tahu. Musa memilih pemimpin-pemimpin, 12 pemimpin. Artinya apa? Pemimpin itu pemenang-pemenang. Soalnya Musa sudah dipilih nih. Ada 12 dari setiap suku ada. Terus next di ayat yang ke 30 langsung loncatnya. Kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita tetap akan maju dan menduduki negeri itu, yaitu negeri tanah Kanaan itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi ceritanya dia sudah, Bapak Ibu di tempat ini sudah tahu ceritanya dengan tentang 12 pengintai. Jadi 12 pemimpin Bapak Ibu yang dipilih, itu orang-orang pemenang dipilih untuk pengintai. Terus apa? Yang Tuhan, tanah Kanaan itu kan tanah yang Tuhan sendiri janjikan. Tuhan itu sudah berjanji, nih kamu tinggal turun aku, kamu tinggal maju. Tuhan yang berperang buat kamu. Nanti aku janjikan tanah Kanaan ini. Udah tinggal sampai garis finishnya tok, tinggal masuk tanah Kanaan tok. Kita suruh lihat, tapi apa? Yang 10 pengintai itu takut karena dia bilang, wah ngeri itu dijaganya, orangnya besar-besar, makannya makan orang. Ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan. Tetapi mental gue itu Yosua dan Kaleb. Kaleb katakan, enggak, kita tetap akan maju, kita tetap akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti itu berarti yakin 100%. Pasti akan mengalahkan, karena Yosua dan Kaleb di sini dia memegang, aku tidak seorang pemenang, aku dipilih, aku pemimpin, aku harus percaya karena Tuhan itu yang berjanji bahwa tanah Kanaan itu untuk setiap kita semua bangsa Israel. Tetapi dari 10 orang yang sudah jadi pemenang, yang katanya pemimpin-pemimpin juga, mereka hidup di dalam kuat. Mereka tidak punya mental yang kuat, mental sebagai pemenang. Akhirnya mereka memberontak di sini. Dan sebagian hampir semuanya mereka memberontak. Tidak, akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya mereka mati. Yang masuk itu cuma anak-anaknya, keturunannya saja. Apakah kita mau? Kita yang sudah pemenang, kita mungkin sudah latihan. Tadi bisa baca di ayat yang di atas, mereka mengintai itu 40 hari. Dan sudah mau masuk ke tanah Kanaan itu, perjalanan mereka masuk tanah Kanaan itu berapa? 40 tahun. Berarti udah hampir, mungkin perjalanannya udah 30 tahun sekian. Terus mereka mengintai juga 40 hari. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu ngasih mujizat, Tuhan selalu ngasih pertolongan, ngasih. Tapi apa? Mental dia bukan mental. Dia udah melewati latihan yang benar. Tapi yang masalah satu Tuhan tolong, masalah satu lagi Tuhan tolong. Dia sudah berlatih dengan itu. Tetapi saat dia tidak punya mental yang kuat, yang terjadi, dia tidak bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Jangan sampai setiap kita, Bapak Ibu di tempat ini, kita mungkin sudah latihan. Aku ikut engkau Tuhan dari sejak di kandungan ibuku. Aku pelayanan, aku segalanya dari Senin sampai Senin, aku hidupnya di gereja Tuhan. Tetapi sampai garis akhir, tinggal melangkah satu kaki lagi, kita tidak percaya, kita salah ada masalah, kita malah dengar apa? Bergantung kepada manusia, dapat omongan sini, benar ya. Cuma aku ikut Tuhan. Tuhan cuma nolongnya dulu. Tapi masalah terus ada sampai sekarang. Dan akhirnya saya sampai saat dia itu meninggal, dia malah meninggalkan Tuhan. Dia tidak jadi pemenang, dia jadi yang terbelakang, bukan yang terdahulu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pemenang yang tidak bisa mempertahankan kemenangan kita. Jadi yang pertama tadi latihan, yang kedua mental yang kuat, yang ketiga
kuncinya adalah kita punya tim yang solid dan luar biasa. Bicara tim, jadi seorang pemenang itu tidak bisa berjuang sendiri untuk mempertahankan kemenangannya. Dia butuh orang-orang tim mereka yang harus solid. Solid itu pasti ya, harus solid. Jadi tidak boleh ada perpecahan di situ, solid dan punya tim yang luar biasa. Karena kalau kita nggak punya tim yang solid dan luar biasa, kita pasti bubar semua program yang kita butuh. Mental kita juga amburadul. Ingat tim Barcelona, saya cerita bola karena saya senang bola. Jadi tim Barcelona dulu ada sepak bola yang terkenal, dia dapat Ballon d'Or, itu Ronaldo, orang dari Brasil. Tetapi saat dia sudah mencetak prestasi puncak jadi pemain terbaik dunia, tidak cuma satu kali, tapi berapa kali ya? Dua kali jadi pemain terbaik sedunia. Tapi dia akhirnya mentalnya dia jatuh, dia mabuk-mabuk, jalan, merusak mental pemain-pemain muda. Nah, waktu itu pemain-pemain mudanya ada Messi, mereka satu tim di Barcelona. Akhirnya yang pimpinan pemiliknya Barcelona ini lakukan apa? Dia membuang Ronaldo. Padahal Ronaldo ini pemain terbaik di dunia, tapi pemimpinnya timnya mau kalau Ronaldo tetap ada di tim Barcelona saat itu, Messi tidak akan pernah menjadi Messi yang sekarang. Messi sekarang ini 7 kali dia meraih penghargaan pemain terbaik dunia. Karena apa? Mereka sadar kalau ada Ronaldo, Messi ini calonnya pemain muda. Dia tidak jadi juara di kelompok umur yang masih muda. Dia membawa Barcelona menjadi juara, mencetak gol banyak. Tapi ini kalau ada satu tim ini yang nanti akan merusak Messi, pasti Messi tidak akan jadi Messi yang hebat, yang bisa membawa Barcelona juara champion, Barcelona juara dunia. Akhirnya dia ya Ronaldo terpaksa dinego, dijual ke klub yang lain. Dan yang terjadi, Bapak Ibu bisa tahu saat ini Messi jadi pemain terbaik dunia 7 kali. Rekor belum ada yang pecahkan. Karena rata-rata yang terdekat itu Cristiano Ronaldo itu cuma 5 kali. Jadi kita harus punya tim yang solid. Yuk kita mau belajar di dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai yang ke-13. Keluaran 17 ayat 9 sampai yang ke-13. Saya bacakan yang cepat. Musa berkata kepada Yosua, "Inilah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri, itu Musa akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan kananku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang-orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Di sini kita bisa belajar Musa punya tim, Yosua, Harun dan Hur. Saat bangsa Israel melawan bangsa Amalek, kalau Musa ini tangannya tadi dikatakan tangannya ini pernah capek, dia melakukan kalau angkat tangan bangsa Israel menang. Tapi kalau kalah dan kalau turun bangsa Israel melemah kekuatan. Yang dilakukan apa? Harun dan Hur menopang tangan Musa diangkat ke atas. Dia tidak tunggu. Dan yang terjadi itu bangsa Israel menang. Jadi kita butuh tim yang kuat untuk terus kita mempertahankan kemenangan kita. Kita mungkin bisa tim ini berbicara
komunitas juga. Di gereja tempat ini kita bersyukur dari hari Senin sampai Sabtu ada kegiatan. Ada kaum muda, sekolah minggu, KKA itu kan komunitas juga. Terus lansia, ada kaum pria, kaum wanita. Itu kita punya komunitas seperti dulu. Ingat perumpamaan cerita ya, perumpamaan video yang Bapak Gembala dulu pernah tayangkan, sekumpulan kerbau diserang oleh harimau. Saat mereka terpisah sendiri, akhirnya dimakan. Tapi saat mereka hidup di dalam komunitasnya, rame-rame, harimaunya tidak bisa makan karena dia takut. Bahkan saya pernah nonton video harimaunya mati diserang sama teman-temannya. Saat kita punya tim, kita hidup di dalam komunitas yang benar-benar, kita pasti jadi orang yang terus menjadi pemenang dan bukan menjadi orang yang kalah. Terus tim yang paling mudah dan dekat dengan kita adalah apa? Keluarga kita. Semua di tempat ini pasti punya keluarga. Ada suami, istri, bapak, ibu, punya anak pasti ada orang tuanya. Semua pasti punya keluarga. Itulah tim yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kalau kita mau menjalankan firman Tuhan, dikatakan apa? Suami apa? Harus menyayangi istrinya, tidak boleh berlaku keras. Istri apa? Harus tunduk, bukan bukan manduk tambah makanan. Tapi manduk itu manduk nyundul, jadi tidak sopan dengan suami, berani dengan suami. Istri harus tunduk pada suami. Terus anak-anak hormati orang tua. Kalau kita punya tim, nanti suaminya yang menyayangi istrinya, tidak berlaku keras, jadi firman Tuhan tidak berlaku kasar pada istri. Terus istri mau menghormati suami, mau tunduk pada anak-anak mau menghormati orang tuanya yang kita dapatkan. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai yang ke-21. Ya, saya bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Baca lagi next di Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Ya, jadi suami dia harus mengasihi istrinya. Di ayat 128 ayat 3 dan 4, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Luar biasa. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi istri kita nanti akan seperti pohon anggur. Jadi apa? Renung-renung. Maksudnya, coba kita sekarang lihat yang suami istri, coba lihat istrinya kayak pohon anggur atau pohon kesemak. Coba lihat semua, Pak. Lihat guys, lihat Pak, lihat Pak. Istrinya ngomong sama. Istrinya kayak apa Pak? Pohon bendir. Kayak pohon anggur. Pohon anggur itu menggambarkan kalau orang-orang bangsa dulu anggur ini suatu minuman yang berkelas. Maksudnya dinilai anggur itu jadi istri kita diberkati secara luar biasa dan menjadi nomor satu. Kita sama nggak tahu istri saya ini bersyukur kemarin ini saya dikasih 3 juta. Saya itu udah pulang dari Semarang ke sini. Ternyata istri saya ini nyusul karena tahu jadi ini besok mau firman Tuhan mau saya dukung. Wah, saat istri saya ngabari dan sampai sini, wah, hati saya sebagai seorang senang. I love you. Sarangi. Gitu. Jadi itu punya istri yang suami menjadi pohon anggur yang lebat. Nah sekarang suami-suami istri-istri di sini yang datangnya berpasangan, tengok istrimu, tengok suamimu, katakan,
Aku mencintai sarangnya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo Pak. Gini. Nah, itu bunyinya ini suamiku. Dilempar dari jauh boleh bunyi. Jadi gitu ya. Jadi dalam tim yang paling kecil itu ya di dalam keluarga kita. Dan puji Tuhan, saya yakin, saya percaya di sini semua memiliki istri-istri yang kita cari. Nah, istri saya itu kerja dari pagi sampai malam. Tapi ada teman saya bilang, oh istri saya juga pintar cari duit. Karena uang yang saya simpan di lemari, uang yang saya sepetik di dompet. Ada dari suami yang masih suka nyimpenin uang terpisah di dompet, lontir, atau di celana, atau di bawah kasur, di dalam lemari. Istri saya itu pintar karena cari duitnya tak simpan di mana, duitnya ya ketemu. Istri saya sering kalau habis setrika beres-beres, saya itu sering bawa uang. Tapi bukan saya sembunyikan loh kan, bukan saya untuk dia, bukan. Saya suka ada kembalian tuh lupa saya masukkan saku, terus Oma yang nyuci, istri saya hanya terima. Jadi ternyata istri saya keluar tuh senang. Wih, kita dapat berkat, ternyata dari kantong celana saya masih ada uangnya. Itu sering terjadi, tapi bukan itu maksud. Jadi berbagi dari sini. Saya yakin, saya percaya suami istri di tempat ini jadi satu tim yang solid dan luar biasa. Ya, jadi tidak ada lagi yang mah. Saya gambarkan Ilona sama Gilbert ini lagi seneng nyanyi. Yang T-Rex tahu ya, yang badannya besar, kakinya kecil gitu. Jangan sampai nanti bapak ibu menyanyikan itu, badannya besar, suka cerewet, kalau mengaum, akunya langsung kabur, mama. Jangan seperti itu ya. Atau sebaliknya, badannya kecil, makannya banyak. Yang pernah kerja, aku jadi marah, papa. Jadi orang laki atau suami yang harus kerja, istri juga yang harus. Istri itu sebagai apa? Diberikan olehnya sebagai penolong. Namanya penolong itu pasti lebih kuat tuh. Jangan merendahkan istri kita, karena istri itu pasti lebih kuat. Benar nggak? Benar yang punya. Istri itu lebih kuat. Benar nggak apa? Jadi kita bersyukur kita punya istri yang bisa menjadi asal pelengkap kita ini. Jangan pernah kita mau menikah, kita mencari yang yang sama lah, yang sejalan, yang pokoknya aku jalannya ke sini dia juga ikut. Enggak. Istri itu diberikan atau pasangan ini atau suami ini diberikan untuk menjadi pelengkap. Jadi saat kita ada yang kurang, istri kita yang melengkapi. Kita ada yang kurang di sini, istri kita yang melengkapi. Akhirnya jadi kalau di pasar jadi gambar yang indah. Tapi kalau kita maunya, aku maunya pasarnya ini, istriku juga harus yang seperti ini, anakku juga yang seperti ini, tidak jadi sesuatu yang indah, gambar yang indah. Tapi kita satu keluarga, kita satu tim di dalam keluarga yang kecil, itu saling melengkapi. Ya, jadi yang pertama latihan punya mental yang kuat, kita punya tim yang solid dan luar biasa. Yang keempat, yang terakhir adalah tetap fokus. Kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat. Dia bacakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan penghinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Luar biasa. Jadi kita harus tetap fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita harus sadar kita ini menjadi pemenang. Kita bisa mampu melewati tadi latihan, kita melewati punya mental yang kuat, kita pun diberikan tim yang solid,
itu yang memberikan semuanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita jadi pemenang, tapi kita akhirnya sombong. Tuhan, aku udah hebat kok, aku udah gak butuh kamu, aku gak butuh tim ini, aku gak butuh istri lagi, aku gak butuh anak-anakku lagi, aku gak butuh suamiku lagi, aku bisa kok sendiri. Aku udah jadi pimpinan, aku udah jadi direktur, aku punya segalanya. Aku gak butuh. Ada mereka malah aku jadi bingung, ada mereka malah merusoi hidup aku. Enggak. Tetapi ini semua Tuhan berikan untuk kita terus bisa mempertahankan kemenangan. Asalkan kita tahu bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tertuju hanya kepada Tuhan, bukan untuk kesombongan jaga kita. Amin. Mungkin ini 4 kunci bagaimana kita terus bisa mempertahankan kemenangan kita, karena kita sadar, kita tahu kita sudah menjadi pemenang dengan pengorbanannya Yesus di kayu salib. Tapi hal yang paling utama, yang paling penting, kita harus terus bisa mempertahankan iman kita melalui latihan iman, melalui kita punya mental yang kuat, yaitu iman percaya 100% tanpa hidup di dalam kekhawatiran dan di dalam ketakutan. Yang ketiga juga kita punya tim yang solid, yaitu dari keluarga kita, lingkungan gereja kita. Kita punya komunitas yang sehat, yang solid, dari tempat kita harus sadar kita tetap fokus apa kita tertuju pada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang terus mengingatkan setiap kami Bapak. Kami tahu Bapak, kami adalah pemenang dan kami akan terus Bapak mempertahankan kemenangan yang sudah Kau berikan pada setiap pribadi kami masing-masing sampai akhir hidup kami, sampai akhir garis finish kami Bapak. Kami tidak mau menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbelakang, tapi kami mau menjadi yang terdahulu dan kami mau finish juga yang terdahulu. Kami tetap mempertahankan kemenangan kami. Ampuni setiap kesalahan dosa kami. Mungkin selama ini kami keluar dari setiap permasalahan kami. Kami tidak mau mengikuti latihan iman kami, dan kami tahu itu benar. Tapi kami tahu Bapak, kami punya satu pribadi, yaitu Yesus yang terus setia dan bahkan memberikan pertolongan pada setiap kita. Kami juga bersyukur Bapak, Kau sudah berikan tim, yaitu setiap keluarga-keluarga di dalam setiap kami Bapak. Kami mau terus Tuhan membawa tim ini untuk menjadi tim yang takut akan Kau Bapak. Dan kami yakin, kami percaya kami akan diberkati seperti pohon anggur yang baik, dan seperti pohon zaitun di dalam setiap hidup keluarga kami Bapak. Dan kami tidak
tidak mau membanggakan setiap keberhasilan, kemenangan kami hanya untuk kesombongan diri kami. Tapi kami mau terus ingat bahwa ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini terus menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu. Di surga, kami percaya Tuhan apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini, melalui pujian, melalui sorak-sorai di hadapan Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang kami terima, itu memberkati kehidupan setiap kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dan mampu mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi. Dengan keempat hal kami melakukan di dalam kehidupan ini ya Bapa, untuk kami senantiasa Tuhan mau masuk di dalam latihan-latihan iman. Kalau kami ada sampai saat ini, itu kekuatan dan anugerah Tuhan memampukan kepada setiap kami untuk masuk di dalam latihan iman di dalam kehidupan ini. Kami akan tampil menjadi orang-orang yang senantiasa kuat, mental yang kuat, dan kami akan membentuk satu tim yang solid kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau saling membangun dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, karena Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda di tempat ini. Mereka mau melayani, Tuhan akan memberkati sekolah mereka, pendidikan mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka lebih sungguh-sungguh lagi. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Sehingga anak-anak muda di tempat ini, ketika mereka di dalam komunitas apapun, mereka akan terus Tuhan jagai, dan mereka akan terus mempunyai satu pertahanan yang kuat sebagai umat pemenang. Tidak akan hancur di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami berdoa, Kau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ya Bapa, yang tidak bisa hadir karena sakit. Kiranya Tuhan Kau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka. Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan dan sukacita untuk mereka terima kesembuhan. Dan terus Tuhan kerjakan, mereka akan pulih dan sehat kembali, untuk dapat beraktivitas, dapat bekerja, dapat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat rangkaian ibadah-ibadah yang penuh di dalam hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali kepada Minggu besok. Kiranya Tuhan, kehadiran setiap kami selalu menerima sukacita Tuhan dan kemenangan. Kehadiran Tuhan akan memulihkan hati. Kehadiran Tuhan akan menguatkan hati. Kehadiran Tuhan akan memberikan satu motivasi untuk kami terus tetap bertahan sebagai umat pemenang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bentar apabila ada doa, ada kerja bakti, sekolah minggu, Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan. Setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua di dalam pekerjaan, tugas, usaha apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kesulitan. Tapi kami percaya Tuhan Kau memberkati, Kau menyertai kami dimanapun kami pergi. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya.
Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Pulanglah pada siang hari ke rumah kamu masing-masing. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mulai siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Shalom.